Sebagai perawat, kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, kenapa sih kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi ada pasien yang memiliki gangguan penglihatan. Pasien dengan gangguan penglihatan mengalami keterbatasan dalam menerima informasi visual seperti tulisan, gambar, atau isyarat nonverbal. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kemampuan komunikasi yang adaptif agar informasi tetap bisa tersampaikan secara akurat, aman, dan manusiawi. Alasan kenapa perawat harus bisa berkomunikasi dengan baik. Pertama, memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan. Pasien dengan gangguan penglihatan mungkin merasa cemas di lingkungan yang tidak familiar seperti rumah sakit. Komunikasi verbal yang ramah dan informatif membantu mereka merasa diperhatikan dan dipandu. Kedua, membantu pasien mengenali lingkungan. Perawat perlu mendeskripsikan lingkungan sekitar pasien, seperti posisi, tempat tidur, tombol bel, toilet, atau letak makanan. Ini penting agar pasien bisa beraktivitas dengan aman dan mandiri. 3. Menyampaikan informasi medis secara verbal. Karena pasien tidak bisa membaca brosur atau informasi tertulis, perawat harus bisa menyampaikan edukasi, instruksi pengobatan atau jadwal kontrol secara lisan dengan jelas dan terstruktur. Meningkatkan partisipasi pasien dalam perawatan. Pasien yang memahami kondisinya dan tahu apa yang sedang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan lebih kooperatif. Komunikasi verbal memungkinkan pasien tetap menjadi bagian aktif dalam pengambilan keputusan medis, meskipun mereka tidak bisa melihat. Yang kelima, ada menghindari risiko cedera. Informasi verbal yang tepat waktu, misalnya saat perawat ingin menyentuh atau memindahkan pasien, mencegah kejutan atau cedera tidak sengaja. Pasien perlu diberitahu sebelum dilakukan tindakan. Jadi sebelum perawat itu melakukan tindakan, kita harus mengucapkan kayak seperti permisi gitu. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya perawat Isa Komalasari yang berdinas pada jam pagi hari ini. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya sambil saya cek ya. Anindya, 27 Desember 2005. Akhir-akhir ini apa yang kamu rasakan? Saya sesak sus, apalagi kalau lagi panik. Jadi itu gejala asma. Sebelumnya apakah kamu pernah memakai inhaler? Ya sus, saya pernah pakai. Apakah kamu mulai sesak ketika terkena udara dingin dan terkena debu? Ya sus, benar. Berarti kamu sudah tahu pemicunya. Ketika sedang merasakan sesak, otot saluran pernapasan mulai menyempit dan mengeluarkan lendir juga. Oh pantas, kayak ada yang ngambil di dada. Nah, jadi udara dingin itu pemicunya. Hari ini saya akan memberitahu cara menghindari pemicunya dan bantu teknik nafas. Pertama, kita menghindari pemicunya, yaitu hindari debu, jangan terlalu capek, serta menggunakan masker. Yang kedua, tarik dari hidung selama 4 hitungan, terus tahan napas 2 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Yang ketiga, kalau terasa sesak, kamu bisa duduk tegak, sandarkan punggung sedetik, dan lakukan napas seperti tadi. Terima kasih infonya sus. Aku bisa bayangin lewat sentuhan dan suara. Sama-sama. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan ya. Iya. Kesehatan kamu lebih penting. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Nggak ada sus. Baik, saya permisi ya. Nanti siang saya akan kembali. Permisi.